Kali ini kita akan kembali melanjutkan serial alur cerita manhwa King Account. Dan kali ini kita bakalan santai-santaian dulu teman-teman setelah perbakuhan taman kemarin. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Setelah Dewa Laut Poseidon kembali mendapatkan tubuh yang dahulu, Wang Hao bertanya-tanya apakah bocah nakal sebelumnya pada awalnya memang punya tampilan keren seperti ini, tampan, berotot, dan biru. Bentukannya yang sekarang teramat sangat mirip dengan patung-patung yang sebelumnya sempat mereka lihat di kawasan Istana Laut Dalam. Poseidon yang legendaris ya. Mereka semua tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar dapat melihat sosok yang legendaris dan sering muncul di buku-buku dongeng itu dengan mata dan kepala mereka sendiri. Tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, Raja Laut Dalam berkata kalau dirinya selalu percaya bahwa hari di mana dia bisa kembali bertemu dengan bro lamanya bisa terjadi, dan sekarang semuanya telah terwujud. Sosok setangguh Raja Laut Dalam yang merupakan saudara dari Duyung Nanami pada saat itu sampai meneteskan air mata saking merasa bahagianya. Nanami sendiri baru pertama kalinya melihat sang kakak bersikap seperti itu. Gak heran juga sih, karena harapan yang selama ini hampir 1000 tahun sudah dia semogakan akhirnya kini telah terkabulkan. Menghampiri Raja Laut Dalam, Poseidon meminta maaf karena telah membuat bronya itu menunggu sangat lama. Tentu saja Poseidon yang bisa kembali seperti dahulu itu semua bisa terjadi berkat kegigihan serta perjuangan si Raja Laut Dalam yang telah melakukan pengorbanan. Poseidon amat sangat berterima kasih kepada si bro. Pokoknya apapun yang terjadi mereka bakalan jadi sahabat untuk selamanya. Keduanya pun saling berjabat tangan layaknya para pria gentle. Sambil memberikan rasa hormatnya, Dewa Laut menyampaikan meskipun pada awalnya dia sempat memiliki keraguan, tapi dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang telah Bang MC tunjukkan, dia kini sudah berhasil menaklukkan si Dewa Laut. Itulah kenapa mulai dari sekarang dia berikrar bahwa hidupnya adalah milik hiu. Kemanapun itu tempatnya, melewati air yang panas, api yang dingin, udara yang hampa, pokoknya Poseidon akan terus mengikutinya. Area yang sebelumnya terasa aman-aman saja seketika berubah menjadi sesak ketika Yeo memanggil para dewa kuno ke permukaan lalu berkata, karena mulai dari sekarang akan ada staf baru yang bergabung dengan perusahaan mereka, maka mereka harus mengadakan rapat antar staf baru dan staf lama. Hal ini diperlukan untuk membangun trust dan ikatan emosional. Begitu spektakuler. Ketika para dewa kuno muncul, rekan-rekan yang menyaksikannya begitu takjub, tak sempat memalingkan wajah mereka dari pemandangan tersebut. Sebagai sesama sosok dewa kuno, mereka pada iri sama Poseidon karena cuma dia saja yang bisa berubah wujud seperti manusia dan bahkan bisa mengikuti Yeo tanpa harus disummon dulu. Bisa memiliki tubuh seperti itu, bisa berjalan-jalan bebas di dunia dan merasakan segala keajaibannya, pasti bakalan sangat menarik, ungkap mereka. Kondisi mereka yang sekarang memang cukup menyedihkan, tapi setidaknya mereka cukup bersyukur masih bisa ngomong. Nggak kayak si mata besar yang nggak bisa ngomong, cuma bisa ngerongrong aja dia tuh. Mau protes, tapi yang kedengeran cuma auman. Poseidon menjelaskan alasan kenapa dia bisa memiliki wujud seperti itu tentu saja bukan cuma dirinya lebih kuat dari dewa kuno Yeo, tapi dia juga punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada mereka. Mengingat berbagai macam dunia dan peradaban sudah pernah dia lalui di masa lalu. Meskipun sangat merepotkan, Poseidon bisa kok membantu mereka semua membangun tubuh manusia yang bisa menahan kekuatan besar dewa kuno. Mendengar hal itu, seketika para dewa kuno langsung pada sungkem sama Poseidon, mengagung-agungkannya, bahkan bersedia untuk menganggapnya sebagai sang pemimpin di antara para dewa kuno koleksi Yeo. Tentu saja ada maunya. Mereka memohon dengan amat sangat kepada Poseidon untuk membantu mereka dapetin tubuh sepertinya. Big Eye mengaum sambil tersenyum lembut. Padahal di awal kemunculan mereka, para dewa kuno terasa begitu arogan dan kuat dan bikin merinding. Tapi sekarang para human yang melihatnya jadi merasa aneh. Masih merinding sih, tapi kok sifatnya jadi kayak bocil yang ada maunya. Para dewa kuno itu setelah saling memperkenalkan diri, Yeo menghentikan obrolan antara para dewa kuno serta meminta Poseidon untuk mengeluarkan semua orang dari ruangan tersembunyi dan pergi dari sana. Siap Paduka, kata Poseidon. Poseidon kemudian mengibas trisulanya ke udara, membuka sebuah celah ruangan untuk bisa kumpul kembali ke lokasi sebelumnya. Sebagai makhluk yang telah membuat ruangan tersembunyi itu, Poseidon bisa membuka jalan keluar dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Titik koordinat ditetapkan pada lokasi di mana Yeo dan teman-teman masuk ke tempat ini, dan itu adalah reruntuhan Istana Raja Laut Dalam. Sang Dewa Laut meminta semua orang masuk bersama-sama melewati celah tersebut.
Sementara itu di dalam sekitar istana, nampak terlihat ada beberapa manusia ikan. Setelah mengetahui adanya para penyusup yang datang ke sana, mereka kini sedang mencari para penyusup dengan begitu teliti. Tapi setelah mengecek seluruh sudut ruangan, mereka sama sekali tidak bisa menemukan apapun. Namun kendati demikian, mereka terus mencari dan menggali, tapi sambil terus ngedumel. Sampai akhirnya tak berselang lama, bersama dengan celah dimensi yang tiba-tiba muncul, dari dalamnya muncul Yeo dan teman-teman. Yeo nggak nyangka kedatangan mereka malah mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari para manusia ikan. Sambutan hangat atau panas ya? Karena pas ngeliat Yeo dan yang lainnya, para manusia ikan yang menganggap mereka semua sebagai para penyusup langsung menggila, tak terkendali, teriak-teriak dengan satu tujuan, yaitu menghabisi para penyusup. Ketika para manusia ikan itu serentak melakukan terkaman, Poseidon mengetuk permukaan dengan trisulanya, sehingga terciptalah gelombang kekuatan air yang membuat para manusia ikan gila terhempaskan. Beberapa dari mereka ada yang berhasil mundur terlebih dahulu sebelum kena tekanan yang dilepaskan si Dewa Laut. Bukan cuma berguna untuk memukul mundur musuh, lebih tepatnya apa yang baru saja Poseidon lakukan merupakan sebuah metode untuk mengembalikan kewarasan para manusia ikan yang selama ini kehilangan akal. Yang pasti itu semua merupakan efek dari kekuatan tercemar yang membuat sisi negatif mereka lebih mendominasi. Setelah kembali mendapatkan kewarasannya dan merasa pusing sebentar, para manusia ikan yang sadar ada si Dewa Laut di hadapan mereka langsung bersujud. Penantian panjang mereka akan kembalinya Poseidon yang menjadi bro dari Raja Laut Dalam akhirnya terjadi. Bukan cuma Raja Laut Dalam, para manusia ikan ini nampaknya juga memiliki ikatan emosional yang cukup besar terhadap si Dewa Laut. Rindu akan pertemuan yang tak tertahankan akhirnya kini terbayarkan. Poseidon memberikan penjelasan kalau dirinya pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Dia pada awalnya berpikir bisa membantu para manusia ikan menuju cahaya. Tetapi sekarang nampaknya ia sudah salah. Poseidon menganggap dirinya tak lagi memenuhi syarat untuk bisa menjadi sang penolong manusia ikan. Para manusia ikan langsung pada nyautin, kalau sang penguasa lautan saja tidak bisa memenuhi syarat untuk bisa menjadi sang penolong, lalu kepada siapa lagi mereka harus berharap? Poseidon pun menjawab, sebenarnya masih ada orang lain yang lebih kredibel, lebih pantas, lebih layak membawa cahaya teruntuk suku manusia ikan. Dan orang itu adalah siapa lagi kalau bukan si Yewu. Hanya mereka yang dapat membawa terang bagi kita lah yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi raja. Dan kualifikasi atas hal ini sudah ditentukan, lanjut Poseidon. Menghentakkan kembali trisulanya ke permukaan, energi kemasan yang muncul mulai berputar di sekitar tongkat si Dewa Laut. Mulai dari sini dia akan melakukan upacara penobatan raja yang akan menjadi pemimpin dari seluruh kehidupan di lautan. Kekuatan yang Poseidon lepaskan ke permukaan mulai menyebabkan guncangan yang cukup hebat. Tanah-tanah bergetar, pijakan mereka mulai terangkat, mencakup seluruh area kota dan istana Raja Laut Dalam. Para manusia ikan yang merasa agak panik dengan keadaan tersebut ditenangkan oleh Poseidon yang menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja, gak ada yang mesti dikhawatirkan. Sementara itu, di area pesisir pantai di seberang Antartika, ada paman Xiao Chen yang lagi mancing dan terus ngeluh gara-gara di hari itu dia mancing sama sekali nggak ngeliat satupun ikan yang muncul. Apalagi memakan umpan yang dia pasang, bikin dia bingung sebenarnya kemana para ikan bersembunyi. Di sana ada juga Nona Shulu yang merasa bingung, padahal mereka sama sekali nggak kekurangan makanan. Tapi kenapa Xiao Chen masih terus berusaha untuk mendapatkan ikan? Sangat aneh. Si paman pun langsung kasih paham kalau mancing itu adalah hobi dan tujuannya tentu bukan buat cari makan. Kalau cari ikan buat makan sih mending ke pasar aja. Nongkrong di pinggir air seharian pun akan kulakukan sekalipun nggak dapat ikan. Tapi ketika strike terjadi, disitulah kami hidup kembali. X sang pemancing. Di lain hal, paman tahu kalau si Nona lagi khawatir sama Yewu kan, makanya dia sengaja nunggu di pantai. Sedikit mengelak, Shulu berkata memang dia khawatir, tapi bukan cuma sama Yewu saja, tapi semua orang yang masuk ke dalam laut. Emangnya si paman gak khawatir apa? Si Nona balik nanya. Ya tentu saja, kalau Xiao Chen sih dia langsung senang bukan main, karena tepat pada saat itu akhirnya ada juga ikan yang memakan umpannya. Inilah momen-momen saat dirinya merasa kembali hidup. Strike! Berat betul lagi, pasti kakap ini. Tapi pada kenyataannya yang sebenarnya terjadi ialah kail si paman saat itu nyangkut di sebuah dataran yang menyembul keluar dari dalam lautan dengan ukuran yang begitu besar, raksasa. Bila melihat dari penampakannya bisa dipastikan dataran yang sekarang mengapung di permukaan itu merupakan sebuah kota yang dikelilingi oleh tembok pertahanan. Xiao Chen terkejut bukan main, bagaimana bisa strike penglaris pertamanya malah sebuah kota.
Daripada itu, yang lebih anehnya lagi ialah kenapa kota sebesar itu yang muncul dari dalam laut secara mendadak sama sekali tidak menimbulkan ombak yang besar. Kalau normalnya pasti bakalan ada tsunami yang cukup merusak. Tapi yang terjadi, air laut di sekitarnya malah cukup tenang. Kayaknya emang udah disetting sama seseorang. Anggapan si paman pasti ini gak diragukan lagi. Ini pasti merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan sama Yeo. Dia memang selalu membuat kejutan yang besar bagi orang lain. Membiasakan diri dengan hal ini pun cukup sulit, gara-gara kejutan yang Yeo tampilkan selalu saja berbeda-beda. Beberapa waktu sebelumnya, ketika kota istana sedang dalam perjalanan menuju permukaan air ditemani sama banyak ikan-ikan besar, Poseidon berkata, karena Yeo yang sudah memurnikan lautan dan membawa cahaya ke dalamnya, maka cuma dia saja yang berhak memiliki Trisula yang punya lambang komando lautan. Maka dari itulah, mulai dari sekarang, lautan akan menyambut kejayaannya yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah perintahnya Yeo, di mana Yeo akan menjadi raja lautan yang sesungguhnya. Bersama Raja Laut dalam, Poseidon yang tunduk di depan Yeo menyerahkan Trisulanya. Dan tanpa ragu Yeo pun menerimanya. Tepat ketika dia menggenggam senjata tersebut, tubuh Bang MC seketika dilapisi oleh armor Raja Laut. Itu merupakan mahakarya yang diciptakan oleh Poseidon di masa lampau. Ganteng juga nih armor. Tampilan baru Yeo diikuti dengan kemunculan singgasana yang tiba-tiba muncul dari permukaan. Ya, tentu saja itu adalah singgasana raja. Dengan gaya songongnya, ngangkat satu kakinya di atas kursi. Yeo menyerukan jika mulai hari ini lautan telah berada di bawah kendalinya. Suara Yeo yang sudah seperti gelombang komunikasi yang biasa digunakan para makhluk laut menyebar ke area seluruh kota dan lautan. Tidak ada satupun dari mereka yang gak tahu kalau mereka kini telah memiliki raja baru yang akan menjadi sang pemimpin lautan. Para manusia ikan yang secara langsung berada di dalam ruang singgasana itu terus meneriakkan nama Yeo. Dialah sang penyelamat, sang juru kunci, sang raja abadi yang membawa suku manusia ikan laut dalam menuju cahaya. Apa yang sedang terlihat di hadapan Wang Hao membuatnya terkejut. Dia udah gak tahu lagi mesti ngomong apa. Yeo ini benar-benar ya. Tim Dewa Sejati juga dibuat terkejut ketika melihat kapten mereka, Hilda, tiba-tiba saja berlutut ketika berlangsungnya momen peresmian sang raja lautan. Di dalam pikirnya, dia ngata-ngatain para eksekutif bodoh yang ngajakin dia buat kerjasama buat ngelawan Yeo. Lagi, apa pula isi kepala mereka yang pengen habisin Yeo? Menurut Hilda, dari perjalanan ini, dia mendapati kalau Yeo ini merupakan sosok yang telah melampaui umat manusia. Dan merupakan suatu kehormatan baginya bisa bekerja sama dengan Yeo. Untung saja dia nggak bertindak gegabah menyerang Yeo sesuai dengan arahan para petinggi itu. Kalau melakukannya, Hilda yakin 100% kalau dialah yang justru bakalan meninggal. Hilda sendiri yakin kalau Yeo sudah mengetahui kerjaan tersembunyi yang dia simpan. Maka dari itulah pada titik ini yang bisa Hilda lakukan adalah menunjukkan kesetiaannya kepada Yeo. Pada akhirnya semua tim Dewa Sejati pun berlutut di hadapan sang Raja Laut dan berharap agar lautan di bawah pemerintahannya bisa berjalan dengan baik dan sejahtera. Dari arah kejauhan sambil menatap Yeo, Yin Huan berpikir kalau Yeo itu sebenarnya sudah lama menjadi raja di hatinya. Makanya dia tidak peduli apapun yang akan terjadi di masa mendatang. Pasti dia akan selalu berusaha tetap berada di sisinya. Dari penjelajahan ini, sistem menyebutkan jika Yeo sekarang sudah berhasil mendapatkan gelar Raja Lautan. Meski nggak disebutin di sini, tapi kayaknya ini termasuk dalam misi 7 takdir raja nggak sih? Ya, yang pasti Yeo terlihat keren ketika duduk di singgasana, melemparkan senyum tipisnya sambil menopang dagu dengan satu tangannya. Wuh. Sementara itu, di lokasi evakuasi para penyintas dari Antartika, mereka semua yang ada di dalam gua bawah tanah merasakan adanya guncangan yang cukup hebat. Sebagai langkah pengamanan, mereka serentak mulai berlarian keluar dari dalam gua. Para orang tua dan anak-anak diarahkan sama temannya Suju, cewek rambut merah. Si rambut merah ini merasa cukup khawatir sama Suju yang ikut dalam penjelajahan di laut dalam. Terlebih semenjak masuk ke dalam laut, dia juga sama sekali tidak bisa dihubungi. Dia cuma bisa berdoa agar semuanya bisa tetap aman. Setelah keluar dari dalam gua, keterkejutan mereka pun tak bisa tertahankan. Sebab dari arah kejauhan, mereka bisa melihat sebuah kota besar yang terapung di atas permukaan air. Padahal sebelumnya sama sekali tidak ada apa-apa di sana. Struktur dari kota tersebut juga terlihat tidak biasa. Dari arah kejauhan terlihat pula siluet yang semakin lama semakin mendekat ke arah mereka dengan cepat. Dan itu berasal dari kota terapung itu.
Ketika diperhatikan lebih lanjut, ternyata sesuatu yang mendekat adalah para manusia ikan atau murloc, dan para penyintas yakin kalau makhluk-makhluk itu mendekat untuk melakukan serangan. Makanya mereka yang merasa ketakutan tanpa pikir panjang langsung lari, berusaha untuk kabur sejauh mungkin agar bisa selamat dari penyerangan. Sementara itu si rambut merah jatuh terduduk ketika semua orang melakukan evakuasi. Dia terlihat seperti orang yang pasrah akan kematian, apalagi rekannya Suju masih belum juga kembali. Rambut merah, itulah suara yang kini didengar sama si cewek rambut merah ini. Saking sedihnya, dia merasa kalau suara yang sempat terdengar itu seperti suara Suju, suara yang memberikan harapan kepadanya untuk tidak mengikuti jejak Suju yang dia anggap sudah mokat, sebab dia masih harus menyelamatkan para penyintas yang kehilangan arah. Awalnya dia pikir suara itu cuma halusinasi, tapi semakin sering suara itu terdengar, dia sadar kalau suara yang berasal dari arah kejauhan itu bukan cuma halus semata. Itu memang berasal dari Suju yang sambil naik ikan-ikanan, dia teriak, "Ngapain si rambut merah di sana?" sambil memasang wajah memang sedih. Padahal sekarang dia sudah kembali dan Yeu kini telah berhasil mengatasi krisis yang terjadi. Para penyintas yang melihatnya mulai keheranan sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini. Kenapa pula manusia naik ikan-ikanan yang biasa digunakan sama para manusia ikan? Setelah tiba di daratan, Raja Laut Dalam bersama dengan para bawahannya menunduk sambil meminta maaf secara tulus. Karena di masa lalu mereka sudah melakukan hal yang keji terhadap umat manusia. Dan sebagai ganti ruginya, mereka juga akan memberikan satu peti besar harta karun. Karena harta karun itu dianggap masih belum cukup, maka dari itulah mulai dari sekarang para makhluk ikan bersumpah untuk berdiri dan hidup berdampingan dengan umat manusia, berjanji tak akan pernah melakukan kesalahan seperti di masa lalu. Para manusia ikan ini berharap agar manusia mau memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penebusan dosa. Melihat kejadian tersebut, para penyintas merasa begitu heran. Bagaimana mungkin para manusia ikan yang ganas bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya kepada mereka? Sangat berlebihan. Tak ada satupun dari mereka yang pernah membayangkan jika hari seperti ini akan datang. Kalau melihat dari situasinya sih, nampaknya para manusia ikan ini sudah ditaklukkan sama seseorang. Rambut merah pun berasumsi apakah ini terjadi karena ulah Yeu yang sempat disebutin sama Suju sebelumnya. Ya, Suju pun membenarkannya. Yeu merupakan orang di balik kejadian ini. Dia merupakan sosok dengan bakat dan kemampuan yang benar-benar berada di luar akal sehat. Nona Shulu yang datang dan mengusap-usap kepala hewan laut bertanya pada Yeu, apa yang sudah Yeu lakukan sampai-sampai para binatang laut besar itu sampai nurut dan jinak kayak gitu? Jawabannya sih simple. Jadilah penguasa lautan, kata Bang MC. Kepada Xiao Chen dan Shulu, Yeu memperkenalkan Poseidon yang legendaris, salah satu dari 12 dewa kuno, dan sekarang dia adalah bagian dari staf yang akan bekerja sama dengan mereka. Tentu saja nurutnya cuma sama Yeu. Sambil tersenyum, Poseidon merasa terhormat baginya bisa bekerja sama dengan rekan-rekan Yeu. Bezeh, ini sih udah keterlaluan. Poseidon si dewa laut yang legendaris itu kan? Dengan begitu menggebu-gebu, Paman Xiao Chen minta ceritain kisah ketika mereka berpetualang di bawah laut. Gara-gara dia nggak ikut, si Paman ngerasa dia kayak udah ngelewatin kesempatan buat dapetin duit segunung. Sayang sekali. Bukannya Yeu yang ceritain, Wang Hao yang malah ceritain perjalanan tersebut. Dia ceritain kalau pada saat itu ketika lagi di laut dalam, tempat itu cuma dipenuhi oleh kegelapan. Sama sekali tidak kelihatan apa-apa di depan mata kita. Bahkan di dasar kegelapan itu terdapat hantu yang selalu mengintai mereka sepanjang perjalanan. Hanya ada perasaan tertekan dan ketakutan yang tak terlihat menyelimuti mereka selama perjalanan. Karena ceritanya bikin merinding, keringat dingin, Paman minta udahlah, hentiin aja ceritanya sampai di situ. Poseidon tanya apakah langkah yang akan Yeu ambil selanjutnya. Yeu mengungkapkan jika tujuan selanjutnya adalah tujuan awal mereka, yakni pergi menuju kawasan ketiga terluas di bumi. Eksplorasi laut dalam sebelumnya itu cuma sebagian kecil dari perjalanan ini. Di seberang lautan terdapat area ketiga yang tak diketahui informasinya. Manusia tak punya informasi yang cukup tentang lokasi tersebut, sebuah wilayah yang disebut sebagai tempat kejatuhan para dewa. Kemungkinan besar selain terdapat musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana, bisa jadi ada para pahlawan legendaris umat manusia yang sedang menunggu mereka di sana. Seharusnya perjalanan selanjutnya akan menjadi sebuah pertempuran besar serta terobosan bagi umat manusia untuk bisa mengungkapkan rahasia olisasi bumi. Dan sekarang pertanyaannya, apakah semuanya sudah siap? Kata Yeu. Kalau rekan-rekan dekat Yeu udah pasti bakalan ikut. Bagi Ketua Ji, bisa bertarung dengan sosok yang lebih kuat darinya akan menjadi kesempatan yang tak ternilai harganya. Paman Xiao Chen yang biasanya males-malesan kali ini juga bakalan ikut. Yan Huan,
Nona satu ini tentu selama ada Yeo di sana maka dia bakalan melu. Padang salju Antartika adalah wilayah yang sangat cocok bagi Nona Shulu yang suka dingin. Di dalam area seperti itu dia bisa mengeluarkan kekuatannya secara maksimal. Makanya Nona satu ini juga bakalan ikut. Aku menantikan itu, kata Yeo agak serius. Shulu bisa langsung menyadari setelah kembali dari dasar laut. Temperamen Yeo kembali mengalami perubahan. Dia sekarang semakin jadi orang yang sulit untuk bisa dipahami. Ya, tapi apapun itu Shulu masih pengen deket-deket sama Bang MC. Dari mereka semua, yang di luar dugaan adalah tim Dewi Sejati yang memilih untuk tidak ikut ke tanah jatuhnya para dewa. Padahal mereka lah yang sebelumnya ngebet pengen pergi ke sana. Alasannya mereka memilih untuk tetap tinggal di sana dan membantu para penyintas membangun kembali tempat tinggal buat mereka. Terlebih bukan cuma manusia ikan yang sempat memberikan ancaman terhadap manusia, ada juga para great monster lain yang masih perlu mereka waspadai. Selain itu, dengan mereka yang tetap stay di sana, itu juga bisa berguna sebagai peran yang memberikan dukungan kepada Yeo jika suatu waktu terjadi masalah di luar prediksi. Yeo bisa hubungin mereka kalau itu sampai terjadi. Hilda cuma bisa mendoakan semoga Yeo dan teman-teman tetap berada dalam keadaan baik sekalipun situasinya menjadi rumit. Karena itu pilihan mereka, maka Yeo nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, Yeo pasti bakalan langsung hubungin mereka dari garis depan. Karena sekarang Hilda sudah menetapkan diri untuk bekerja sama dengan Yeo dari hati, maka selanjutnya dia tidak akan membiarkan para petinggi zona timur kembali mengirimkan assassin buat asasinasi Yeo. Ya memang sih, mungkin itu bukan masalah besar bagi Yeo, tapi setidaknya inilah yang bisa Hilda lakukan untuk menunjukkan ketulusannya kepada Bang MC. Hilda sangat yakin kalau Yeo merupakan harapan yang akan membawa umat manusia menuju masa depan yang lebih baik. Buat nyebrang laut, Yeo minta Poseidon buat keluarin kendaraannya yang paling mantep. Apapun boleh, asalkan jangan kapal selam ya. Karena gara-gara naik kapal selam ke laut dalam sebelumnya, Yeo dan teman-teman malah jadi sedikit trauma. Kalau soal kendaraan Poseidon sih punya banyak yang mantep-mantep. Poseidon kemudian menjentikan jarinya, mengeluarkan salah satu kendaraan termantep yang dia punya. Dan itu merupakan sebuah pesawat amfibi yang dilengkapi perangkat anti-gravitasi dan terbuat dari logam luar angkasa. Dalam keadaan normal, sekalipun terjadi tsunami yang menerpa daratan, pesawat tersebut akan tetap stabil pada posisinya. Fitur ini membantu orang-orang yang suka mabuk perjalanan laut jadi nggak mabuk lagi. Sangat mantep. Dari tampilannya yang futuristik, Yeo kasih 10.000 jempol. Dan kemudian tanpa berlama-lama lagi, mereka pun langsung berangkat. Di perpisahan sementara waktu itu, tak lupa pula Suju mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang sudah membantu para penyintas agar tetap selamat. Berharap agar mereka semua kembali dalam keadaan baik-baik saja dan hidup-hidup saja. Dan fush, kendaraan yang melaju dengan cepat akan mengawali arc baru di tanah kejatuhan para dewa, yang dari premisnya sih bakalan boom.